kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Mataram. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Fadeni Santari Dewi dari SDN 10 Cakranegara. Dan saya Nimade Sri Gunayanti dari SDN 14 Cakranegara. Dan saya Aliza Rauda dari SDN 4 Cakranegara. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Alisa laksanakan. Sebelum Ibu memulai percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait publik penilaian nanti. Jadi dalam proses coaching nanti, saya harapkan Ibu menunjukkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentu saja Ibu juga sudah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan coaching, yaitu kehadiran penuh potensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik. Kemudian saat coaching, saya juga berharap Ibu tetap menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mohon bantuannya untuk Ibu Alisa menjawab. Siap Ibu Alisa? Siap, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan aktif, karena menurut saya seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Selain itu, kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, yang mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya harap dapat diamati pada proses coaching ini yaitu mendengarkan dengan rasa, serta bagaimana saya menunjukkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi dari coachee saya. Baik, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Di sini saya menilai bahwa kegiatan yang akan kita lakukan nantinya dapat memberikan dampak pada kemampuan saya sebagai coach, sehingga saya dapat mengetahui di bagian mana saja saya perlu mengembangkan diri dan di bagian mana saya sudah cukup baik, Bu. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita laksanakan bersama ini? Melalui observasi ini, saya harap saya dapat memahami kelemahan dan kelebihan saya dalam mempraktekkan teknik coaching dan mendapat masukan yang berarti dalam mengembangkan diri saya. Baik, Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Made, dan saya akan mengobservasi seluruh rangkaian kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih kembali. Halo Bu Made, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ibu sehat? Mohon maaf ya Bu Made, kemarin saya belum sempat balas WA-nya. Kalau boleh tahu ada apa ya, Bu? Kabar baik Bu Alisa, namun ada yang sedikit saya pikirkan hari ini. Kalau begitu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami kemarin ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas kemarin. Baiklah Bu Made, waktu yang tepat sekali kita bertemu di hari ini. Kita bisa berdiskusi. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya kemarin kepikiran, Bu, dari kemarin saya kepikiran setelah saya disupervisi oleh Bapak pengawas. Perasaan saya tidak enak. Mungkin kalau saya bercerita ke Ibu, saya bisa lebih tenang dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, Bu Made, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian kemarin? Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika saya diingatkan oleh Bapak pengawas,
saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Bapak pengawas nampaknya kecewa dan mungkin beliau menyampaikan hal tersebut kepada ibu kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi Bu Made dipanggil kepala sekolah karena beliau menerima laporan dari Bapak pengawas dan Bapak pengawasnya kecewa karena Bu Made tidak menggunakan buku teks. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Bapak pengawas kecewa selain Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks kemarin? Mungkin pada saat beliau di kelas, mungkin buku teks bacaan masih terlihat tertumpuk di pojok bacaan karena waktu itu kan buku Kumer itu masih baru datang. Jadi saya masih pertama kali juga ini menggunakan kurikulum Merdeka, jadi belum saya bagikan, itu belum siap lah. Maksudnya belum saya siapkan. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Tidak ada hambatan sih, Bu, cuman saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Karena ini pertama kalinya saya menggunakan kurikulum Merdeka, biasanya saya sharing juga diskusi bersama teman, jadi kita bisa merdeka gitu dalam menggunakan sumber belajar yang tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Jadi memang butuh proses gitu, butuh persiapan yang matang kalau saya menggunakan buku teks. Mungkin dan sudah saya pelajari juga karena di buku teks itu materi dan latihannya kadang tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi di kelas saya. Baik. Nah, kira-kira menurut Bu Made, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat mengajar tidak menggunakan buku teks tadi? Saya biasanya merasa lebih bebas gitu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu nih, Bu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih? Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran, terus itu video pembelajaran di YouTube, terus di Google juga, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, menarik sekali nih, Bu. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid-murid Ibu di kelas? Kalau saya pikir-pikir kembali sih, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Kalau begitu mungkin yang bisa segera memberikan buku teks bacaan ya kepada murid saya agar mereka bisa mengeksplor lagi materi pembelajaran dari banyak sumber belajar. Nah, saya setuju sekali dengan Ibu kali ini. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Bu. Malahan ya, semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik nih, Bu. Sekarang, jadi menurut Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Yang kedua, kalau memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Bagus sekali, Bu. Apa yang akan Ibu sampaikan nanti kepada Bapak pengawas ketika sudah bertemu? Mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Mungkin seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu ya. Jadi Ibu tidak hanya menggunakan sumber-sumber lain, tapi juga buku teks. Nah, mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nantinya? Dan saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Mungkin gitu seperti itu.
Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung ide Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Made ya. Terima kasih banyak Bu Alisa atas waktunya. Senang sekali bisa sharing bersama Ibu Alisa. Di akhirnya saya bisa tenang nih sekarang Bu, setelah banyak berbincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya, sama-sama Bu Made. Semoga sukses ya dengan rencananya. Semoga juga hubungan dengan Bapak Pengawas menjadi lebih baik lagi. Ibu sudah selesai melakukan proses coachingnya. Selanjutnya kita akan laksanakan percakapan pasca supervisi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya silakan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Siap Bu Guru Alisa? Siap Bu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya tadi sudah cukup baik, hanya saja saya merasa masih kurang dalam menunjukkan prinsip kehadiran penuh dalam praktik coaching yang saya lakukan, Bu. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai belum dapat hadir sepenuhnya untuk coaching karena belum sepenuhnya fokus. Hal ini mungkin disebabkan karena saya merasa kurang bisa membaca ekspresi dan gestur tubuh coaching saya. Jika dialog langsung kan bisa, jika dibandingkan dengan berdialog langsung, Bu. Selain itu, saya merasa emosi saya belum benar-benar tersampaikan karena tidak bisa bertatap muka sepenuhnya, Bu. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, silahkan, Bu. Jadi, saya mengamati tadi pada saat Ibu menjadi coach, Ibu sangat terlihat percaya diri dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan menggali pemahaman kunci dalam memahami situasi yang dihadapi. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih, Bu, atas tanggapannya. Memang sebelumnya saya pribadi merasa kurang dalam membuat pertanyaan berbobot, namun saya berusaha memperbaiki diri dan mencoba berlatih cara membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi Kuci dan membimbing Kuci dalam menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Iya, ya, namun demikian seperti apa yang Ibu Alisa sampaikan sebelumnya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati Ibu melakukan coaching, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu menghadirkan diri sepenuhnya, menampilkan sikap bersabar dan tidak terburu-buru dalam menggali pemahaman Kuci. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, benar sekali, Bu. Saya merasa terbatas jika menggunakan aplikasi Google Meet seperti ini dalam menerapkan coaching karena saya kurang fokus, kurang bisa menanggapi dengan ekspresi yang tepat dan memahami ekspresi Kuci termasuk gestur tubuhnya, Bu. Baik, terus apa rencana Ibu terkait apa yang saya sampaikan tadi? Saya berencana akan segera mengagendakan untuk melakukan coaching dengan tatap muka langsung agar saya dapat hadir sepenuhnya dan dapat fokus pada masalah Kuci, Bu. Kira-kira siapa orang yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tadi? Yang bisa membantu saya, yang pertama yaitu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah saya harapkan dapat memberikan kesempatan melakukan coaching secara tatap muka di luar jam mengajar. Dan yang kedua yaitu teman sejawat untuk melatih praktik coaching yang saya miliki, Bu. Kapan Ibu memulai rencana Ibu? Menurut saya akan memulai sesegera mungkin begitu saya mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah, Bu. Baik, bagus sekali Ibu Ida. Sekarang yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari proses kita hari ini? Mohon bantuannya untuk menyimpulkan. Pada kegiatan hari ini, saya dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang saya miliki sehingga saya dapat membuat rencana perbaikan dalam menerapkan coaching selanjutnya, Bu. Baik. Dengan adanya kesimpulan ini, maka berakhir sudah proses observasi saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alisa. Sampai jumpa. Baik, terima kasih kembali, Bu. Sampai jumpa. Selamat sore, Om Swastiastu, Bu Agung. Selamat sore, Om Swastiastu, Bu Made. Mohon izin, ini saya berperan sebagai supervisor pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan.
Nah, sebelum Ibu memulai percakapan kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti. Jadi, dalam proses kucing nanti, saya harapkan Ibu menunjukkan proses kucing, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentu saja Ibu juga sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan kucing, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, kemudian saat kucing saya harap Ibu tetap menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya sebelum memulai kegiatan kucing ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon bantuan untuk menjawabnya ya Bu. Sudah siap Bu Agung? Siap. Oke, mungkin pertanyaan pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi saya ingin dikembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena saya ingin terampil dalam menggali dan mengembangkan potensi kucing saya. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, mungkin bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Tentu saja pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya masih banyak bukan penilaian pada bagian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dari penilaian saya sendiri, saya masih merasa kurang dan belum terampil dalam mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, di mana saya masih merasa ragu-ragu dalam menyampaikan pertanyaan yang membuat pemahaman kucing lebih dalam tentang situasinya. Artinya saya masih merasa ragu dalam membimbing kucing untuk memahami situasinya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir di sini, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi saya berharap melalui observasi ini saya akan memperoleh banyak pengalaman dan masukan yang bisa saya jadikan pijakan dalam melaksanakan perbaikan diri. Oke, baik. Selanjutnya kegiatan kucingnya Ibu bisa lakukan bersama Ibu Alisa. Sekarang saya akan mengamati proses kucingnya. Silakan Ibu, nanti saya akan mengobservasinya. Terima kasih Bu Made. Hai Bu Alisa, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Agung. Kabar saya hari ini sedikit batuk ya. Hanya saja saya memiliki problem nih Bu Agung. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Bu, jika Ibu tidak sibuk bisa kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ini Bu. Oh, memangnya ada masalah apa Bu Alisa? Jadi begini Bu, saya punya 2 siswa yang apabila di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tidak begitu bersemangat untuk terlibat aktif, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Padahal di pelajaran yang lain seperti matematika dan IPA, mereka berdua ini dapat nilai yang sangat baik. Itu Bu yang buat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Baik Bu, tadi saya bilang ada 2 orang siswa yang kurang semangat belajar dan jarang melakukan tugas pada mata pelajaran kewarganegaraan. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyai penyebab mengapa mereka tidak begitu suka pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu dari pengamatan Ibu Alisa, mengapa anak-anak ini tidak begitu suka dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak-anak ini, ternyata mereka tidak suka pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak-anak itu malas membaca dan mengikuti pelajarannya Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang kita harapkan pada murid-murid tersebut? Tentunya
Saya berharap murid-murid saya yang 2 ini bisa mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Baik, kalau begitu apa yang kita lakukan untuk memotivasi belajar kedua murid itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menantang, sehingga kedua anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran yang saya sajikan, Bu. Yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama, Bu. Baik, bagus sekali. Kemudian apa ada metode yang sebelumnya pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan saling melempar pertanyaan secara berkelompok dan menyelesaikan permainan ular tangga yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini saya membuat kelompok kecil sehingga setiap anggota kelompok itu benar-benar bertanggung jawab untuk menambah skor di kelompoknya. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran yang berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Luar biasa ya, Ibu Alisa. Semisal nih, jika rating dari angka 1 hingga 10 menurut Ibu, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Ibu di kelas? Kalau saya boleh memberi peringkat, menurut saya pembelajaran tersebut berada di peringkat 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Alisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, Bu Agung, saya akan coba lakukan yang saya coba akan lakukan itu menerapkan metode yang lebih bervariasi tentunya, dan juga diselingi dengan ice breaking dan kuis yang menarik seperti yang sudah saya terapkan sebelumnya, serta mengupdate pemahaman saya tentang bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, Bu. Baik, Bu. Menurut Bu Alisa, siapa yang bisa membantu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah sebagai supervisor saya di sekolah, serta rekan sejawat yang akan membantu saya, dan tidak lupa saya mengkomunikasikan ini dengan wali murid atau orang tua siswa, Bu, untuk memandu anaknya belajar di rumah. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan dan penyusunan rencana pembelajaran. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya tidak bisa instan karena saya juga harus membuat ular tangganya dan kartu-kartu soalnya. Betul sekali, Bu. Nah, kapan kira-kira Bu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang baik bagi murid dan bagi saya sebagai pendidik tentunya, Bu. Selanjutnya, Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya yaitu saya akan konsisten belajar terus-menerus dan mengupdate segala informasi pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat, serta berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah, Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik, sehingga nantinya saya dapat menerapkan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang menarik sehingga kehadiran saya sebagai guru itu dirindukan oleh peserta didik saya, Bu. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Menurut saya di sekolah saya itu dukungan sarana prasarana itu sudah sangat memadai, Bu, karena sudah disediakan alat tulis yang memadai, dan dukungan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat. Mungkin dari internal saya saja, Bu, yang perlu konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak?
Alhamdulillah lega dan senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Agung. Baik, sama-sama. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita dapat terus lagi ya. Sampai jumpa ya Bu. Iya, sampai jumpa kembali Bu. Bu Agung. Nah, Bu Agung, selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya silakan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Siap Bu Agung? Baik, siap Bu Made. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Jadi saya masih belum percaya diri dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ragu-ragu apakah pertanyaan yang saya sampaikan sudah dapat menggali pemahaman Kuci tentang situasi yang dihadapinya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi tadi saya merasa tidak terlalu banyak dapat menggali potensi Kuci, sehingga yang dipaparkan Kuci masih bersifat umum dan saya tadi merasa proses coaching pun masih solusi-solusi seperti itu masih bisa ditemukan tanpa harus melalui proses coaching seperti itu Bu Made. Baik Bu Agung. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, dari hasil pengamatan yang saya sudah lakukan, Ibu sudah berusaha baik dalam melakukan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi terlihat pada saat Kuci sangat rileks dalam menyampaikan permasalahannya bersama coachnya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa sangat tersanjung dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya akan berusaha tetap berada pada posisi ini. Nah, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih belum dikembangkan. Nah, misalnya pada saat Ibu Agung mengajukan pertanyaan ke coachnya, nah maksimalkan dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, agar memaksimalkan potensi dari Kuci itu sendiri. Nah, bila perlu Ibu berikan apresiasi gitu kepada Kuci. Nah, dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi sudah terlihat, sudah jelas di catatan saya tadi ya, sudah terlaksana. Dan yang terpenting dalam proses coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta, yaitu apa saja Bu, masih ingat apa saja alur tirta? Yang pertama tujuan, ya, kemudian rencana, dan terakhir tanggung jawab. Oke, luar biasa Bu Agung. Nah, apa rencana Ibu terkait hal yang saya sampaikan tadi? Jadi selanjutnya saya akan memperdalam lagi pemahaman saya tentang teknik rasa, terutama pada bagian apresiasi. Kemudian saya akan terus berlatih mempraktikkan kegiatan coaching dengan memastikan bahwa teknik rasa sudah saya terapkan dengan baik. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Agung lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik, jadi tentu saja saya akan rencana saya akan minta bantuan teman sejawat, misalnya dalam hal ini hal oleh mereka untuk membantu saya melaksanakan praktik coaching. Kemudian yang paling utama adalah saya mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan praktik coaching ini di sela-sela waktu kosong teman sejawat saya tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih ini Bu G. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari proses kegiatan kita hari ini? Ya, baik, dari proses kegiatan kita hari ini banyak hal yang saya dapatkan, misalnya terutama pada pengalaman dan kesempatan berharga dalam melaksanakan proses coaching. Di samping pengalaman, saya juga mendapatkan masukan yang nantinya saya gunakan untuk melakukan perbaikan. Demikian Bu Made, terima kasih. Oke,
Baik, terima kasih Bu Agung. Sangat luar biasa sekali dari akhir pertanyaan tadi, berakhir pula kegiatan observasi kucing di hari ini. Terima kasih. Oke, selamat sore Om Swastiastu, Ibu Made. Swastiastu, Bu. Mohon izin, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan mengamati proses kucing yang akan Ibu Made laksanakan. Sebelum Ibu Made memulai percakapan kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti. Jadi, dalam proses kucing nanti, saya harapkan Ibu Made menunjukkan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, tentu saja Ibu juga harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan kucing, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian, saat kucing, saya harap Ibu tetap menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan kucing, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Made. Mohon bantuannya untuk menjawab, Ibu Made. Bagaimana, siap? Siap. Baik, pertanyaan pertama. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present ya, karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh di situ asmara akan menjadi kunci keberhasilan dari proses kucing tersebut. Baik, pertanyaan kedua, Ibu. Bagian mana yang nanti Ibu Made ingin saya amati? Tentunya di bagian present atau kehadiran penuh. Baik. Bagaimana penilaian Ibu Made sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nantinya dalam kucing saya akan menerapkan alur TIRTA secara runtun, kemudian saya akan berusaha hadir penuh untuk kucing agar beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Baik, Bu Made, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya yaitu saya bisa mengembangkan kompetensi yang kurang dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, dan tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, saya dapat membantu kucing menyelesaikan permasalahannya. Baik, Ibu Made, dengan demikian berakhir pertanyaan prasupervisi. Silahkan Ibu Made melanjutkan untuk melakukan proses kucing bersama Ibu Nusantari Dewi. Saya persilahkan. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini Bu Agung? Selamat pagi Bu Made, kabar saya baik. Namun ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan terkait pengolahan kelas yang saya laksanakan saat ini. Dan hal tersebut sangat mengganggu saya, Bu Made. Sebelumnya saya ingin tahu apa hal yang ingin Ibu peroleh dari hasil percakapan kita hari ini. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah ide untuk kembali berproses dan melakukan perubahan dalam pengelolaan kelas sehingga saya bisa mencapai kondisi ideal yang saya harapkan. Oke, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Agung harapkan? Jadi di mana kondisi siswa-siswa saya dapat fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian mereka punya perhatian penuh pada saya saat saya menjelaskan, kemudian saat bekerja kelompok, mereka tidak bermain-main seperti itu, Bu Made. Jika digambarkan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Ibu Agung alami saat ini ada di angka berapa? Jika digambarkan, mungkin saya ada di posisi 4 atau 5 karena saya masih merasa jauh dari harapan. Jadi yang Ibu harapkan harusnya ada di posisi berapa, Bu Agung? Ya, paling tidak ada di posisi 9. Setidaknya harapan saya 90% anak di kelas fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, apakah yang menyebabkan saat ini Ibu belum mencapai kondisi ideal seperti yang Ibu harapkan? Iya, saya merasa ini cukup mengganggu dan tidak sesuai harapan. Beberapa siswa seringkali terlihat melamun atau tidak memperhatikan saya saat mengajar. Terkadang mereka bahkan berbicara sendiri atau bermain dengan benda-benda di sekitar mereka.
Bisa diceritakan lebih detail kapan biasanya siswa-siswa ini mulai kehilangan fokus? Apakah ada momen-momen tertentu atau pola yang yang Ibu Agung perhatikan? Biasanya saat penjelasan berlangsung agak lama ini Bu ya, atau saat pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi penuh. Beberapa siswa itu tampak kesulitan bertahan fokus ketika pembelajaran berlangsung lebih dari 15 sampai 20 menit. Kalau sudah penjelasan saya lebih dari itu, jangan harap siswanya tidak terfokus seperti itu. Oke. Apakah Bu Agung sudah mencoba pendekatan atau strategi tertentu untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya mencoba memberikan waktu istirahat singkat atau melakukan aktivitas fisik di tengah pembelajaran, tapi hasilnya belum konsisten. Kadang berhasil, ya kadang juga tidak. Tergantung mood mereka mungkin. Nah, kita sudah membahas beberapa hal nih terkait pola dan momen ketika siswa kehilangan fokus. Nah, menurut Bu Agung, apa saja kemungkinan penyebab siswa tidak bisa fokus di kelas? Mungkin karena durasi pelajaran yang terlalu panjang mungkin Bu, atau mungkin cara saya mengajar kurang menarik bagi mereka. Saya juga merasa beberapa siswa memiliki masalah pribadi yang mempengaruhi fokus belajar mereka. Oke, menarik sekali ya. Mungkin Bu Agung sudah mengidentifikasi beberapa kemungkinan, apa lagi ada yang memungkinkan untuk berkontribusi gitu, memungkinkan ada faktor lain seperti suasana kelas, rutinitas, atau mungkin kebutuhan khusus dari siswa. Bisa jadi sih Bu, misalnya suasana kelas mungkin kurang kondusif, kadang kelas terlalu ramai, dan saya jujur Bu ya merasa kesulitan untuk membuat siswa-siswa tersebut tetap tenang. Oke, nah jika melihat kembali strategi-strategi yang sudah Bu Agung coba, nah apa yang menurut Bu Agung sudah cukup efektif dan apa yang mungkin masih bisa ditingkatkan? Saya kalau yang efektif saya merasa jeda singkat ya, jeda singkat untuk aktivitas fisik sudah lumayan membantu, tapi mungkin saya perlu memperbaiki cara memberikan instruksi agar lebih jelas. Kadang siswa saya masih bingung dengan apa yang saya harapkan. Oke, nah apakah ada hal yang lain yang bisa Bu Agung lakukan? Mungkin dengan memperbaiki atau mengkombinasikan ya strategi yang saya peroleh tadi, seperti aktivitas fisik itu saya kombinasikan dengan pendekatan lain. Mungkin juga saya perlu melibatkan siswa lebih banyak dalam kegiatan yang lebih interaktif. Baik, nah berdasarkan refleksi tadi, mari kita tentukan tujuan apa yang ingin Ibu Agung capai. Nah, apa hasil yang Ibu Agung inginkan dalam hal membantu siswa lebih fokus selama pelajaran? Saya ingin siswa dapat fokus selama setidaknya 80% waktu belajar di kelas dan lebih terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran seperti itu. Oh, itu adalah tujuan yang bagus dan jelas, Bu. Nah, kita akan fokus pada tujuan itu. Nah, sekarang mari kita susun rencana tindakan yang konkret. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa Bu Agung ambil mulai dari sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencoba memperpendek durasi penjelasan saya menjadi 10-15 menit dan memasukkan lebih banyak aktivitas interaktif di dalam pembelajaran. Saya juga akan memastikan setiap siswa memahami instruksi dengan jelas sebelum memulai aktivitas. Wah, langkah yang baik itu Bu Agung. Nah, apakah ada hal yang lain yang perlu dipersiapkan? Misalnya alat bantu atau metode evaluasi untuk melihat perubahan dalam fokus siswa. Saya mungkin perlu membuat kuis atau latihan singkat setelah penjelasan untuk memastikan mereka benar-benar memperhatikan. Bagus sekali Bu Agung. Nah, Bu Agung sudah menyusun rencana tindakan yang konkret. Bagaimana Bu Agung merasa setelah sesi ini? Apakah rencana yang disusun sudah sesuai dengan harapan Ibu? Ya, saya merasa lebih yakin sih dengan rencana ini. Saya berharap adalah perubahan kecil bisa membuat siswa lebih fokus. Luar biasa sekali Bu Agung. Nah, kita akan menjadwalkan sesi coaching berikutnya untuk mengevaluasi hasilnya. Terima kasih atas komitmen dan partisipasi Bu Agung hari ini, ya.
Terima kasih juga. Saya siap mencoba langkah-langkah yang baru ini dan saya akan kembali datang. Baik, Ibu Made, barusan Ibu telah melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Agung dan Bu Made sebagai coach ya, dan Bu Agung sebagai coachnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya silahkan Ibu Made menjawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Bagaimana Bu, siap? Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Dari proses coaching tadi, saya sudah menunjukkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan sudah saya terapkan tadi. Saya sudah mencoba maksimal untuk bisa hadir penuh untuk coaching. Baik. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini, apa yang membuat Ibu Made menilai demikian, Bu? Dalam proses coaching tadi, Kuci merasa nyaman dan leluasa dalam menyampaikan permasalahan dan pendapatnya. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu Made? Boleh, Bu, silakan. Baik, saya mengamati tadi pada saat menggali tujuan dan mengidentifikasi masalah, Ibu sudah membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat Kuci memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang situasinya. Itu sudah sesuai dari bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, Bu Made. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih atas masukannya dan tanggapannya, Ibu Anissa. Sebelumnya saya merasa kurang mungkin dalam mengembangkan yang tadi Ibu sampaikan. Nanti saya akan coba maksimalkan lagi. Baik. Namun demikian, Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya. Misalnya tadi saat identifikasi masalah Kuci, saya mengamati Ibu belum sepenuhnya menunjukkan kehadiran penuh yang sebetulnya kalau merujuk pada standar seharusnya baik badan, pikiran, hati benar-benar hadir seutuhnya, seluruhnya saat sedang melakukan percakapan dengan Kuci, Bu. Bagaimana pendapat Bu Made tentang pengamatan saya ini? Oke, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin rencana saya ingin mengembangkan lagi kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot agar Kuci bisa lebih maksimal menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga Kuci bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan segera menerapkan teknik coaching ini di sekolah tempat saya bertugas. Baik, dari diskusi kita ini kira-kira siapa orang yang bisa membantu Ibu Made dalam mewujudkan rencana tadi? Tentunya perlu dukungan dari semua pihak, terutama kepala sekolah yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin untuk pelaksanaan coaching dengan rekan sejawat di luar jam mengajar. Baik, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu tadi? Nah, saya akan segera merencanakan dan mengatur jadwal pelaksanaannya, Bu. Baik, Bu, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Apa yang Ibu Made dapatkan dari proses kita hari ini? Bisakah Ibu simpulkan, Bu? Bisa, Bu. Saya dapat mengetahui hal yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya, sehingga saya akan terus berlatih praktik coaching agar bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menggali kompetensi atau potensi yang dimiliki Kuci, melakukan refleksi terhadap teknik coaching yang telah dilaksanakan tadi, dan mencari referensi tentang praktik baik dalam melakukan teknik coaching mungkin di YouTube atau platform lainnya. Baik, Bu Made, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga sesi tanya jawab pasca supervisi kita pada hari ini. Semoga terus dapat meningkatkan kualitas diri. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Alisa.